Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di acara yang sangat menginspirasi ya, yaitu acara Share It Inspirasi. Dan bersama saya langsung aja ada seorang inspirator muda dari Bandung ya. Namanya Basrul Hakim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini apa namanya, langsung dari Bandung apa udah di Jakarta? Dari Keranggan. Oh, dari Keranggan, Bekasi dong. Iya, KTP udah bukan KTP Bandung lagi. Oh, KTP udah? KTP udah pindah lagi. Di Bekasi? Kalau KTP, sejarahnya panjang KTP sih KTP Ciputat. Ciputat. Tapi tinggalnya di Keranggan. Nah, bingung nggak Ustaz? Orang-orang Bandung. Orang-orang Bandung. Coba tolong dicurigai. Ini tolong jangan. Ya. Diperiksa aja ini. Baik. Ya. Ini kenapa dipanggilnya itu nama Basrul Hakim, iya. Dipanggil Bacun Hakim. Wah, jadi kenapa ketahuan jadi nama Bacun? asli kan sama Ustadz nih, perdana ketahuan. Kenal ya. Bacun itu kenapa jadi Bacun namanya itu? Sebetulnya sih kalau dari panggilan itu dari kecil Ustadz. Saya itu udah dipanggil Acun. Acun. Ya. Nah, iya betul Acun. Oh iya, kalau orang Sunda ya begitu, nggak ini ya, apa namanya, seringkali disingkat-singkat iya. gitu. Dari kecil tuh udah dipanggil Acun. Acun. Cuman akhirnya seiring berjalannya waktu, sejarahnya ada Bacunnya itu begitu SMA sih. Oh, begitu. Karena SMA. ada temen deket, maaf nih gitu kan, waktu itu saya kurus, teman saya itu gemuk, putih, terus memang look Chinese gitu ya, jadi ya pokoknya dipanggilnya itulah nama-nama dulu lah gitu kan, yang sebutan-sebutan yang agak-agak kasar sedikit. Begitu kita beriringan, dipanggilnya itu culun ya, bab culun gitu ya. Nah, ini Acun ke Bacun gitu. Oh, jadi ke Bacun. Bab culun gitu. Oh, gitu. Jadi ya sampai sekarang jadi Bacun gitu. Bacun, oh gitu ya. Ya, Bukan nama panggung lah Ustadz ya. Oh, jadi setiap ini dulu kan sebagai apa namanya pengisi iklan, masuk juga di komedian gitu ya. Sempat main film juga. Sempat alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah ya. Nah, itu jadi nama panggungnya itu ya. Nama panggung, karena mau nggak mau Ustadz. Karena awal-awalnya begitu saya masuk ke sekolah pun memperkenalkan diri sebagai Basrul ataupun nama kerennya Arul, pengennya Arul. Pengennya Arul dulu, tapi karena nggak bisa, karena kan saya satu sekolah sama kakak saya. Kalau pulang, Acun ayo pulang. Nah, ketahuan kan. Ya, gitu. SMA pun sama, satu sekolah, SD, SMP, SMA satu sekolah sama kakak-kakak saya. Kampus pun tetap aja ada satu kampus sama teman saya dulu yang sekolah kan. Sekolah ya jadi Acun iya. gitu ya. Cun, oh di dia oke. Nah, jadi pengennya Bacun dong jadi gitu. Pengennya sebetulnya Arul, kan keren kan. Sesuai dengan tampang ya. Sesuai dengan tampang. Sesuai dengan tampang ya. Ya gitu, mirip-mirip sama Irfan Hakim ya. Irfan Hakim, Basrul Hakim gitu. Basrul Hakim, sama-sama Hakim belakangnya. Sama-sama Hakim. Baik. Nah, terus awal kemudian kenapa tertarik sama dunia entertainment itu? Karena saya pengen jadi artis, Ustadz. Pengen jadi artis. Jadi cita-cita pengen jadi artis. Iya, iya banget. Oh gitu ya? Iya banget. Dari lubuk hati yang paling dalam tuh pengen jadi artis. Pengen jadi artis. Terus artis apa dari awal tuh, pengen main sinetron kah atau pengen artis nyanyi kah atau apa? Kan artis banyak ya nggak? Pengen acting, pengen berkomedi, pengen terkenal gitu intinya. Karena tahu sisi komedi dari kecil kan, suka bercanda. Dari zaman kecil itu kan dulu tuh memang saya itu selalu menjadi pusat perhatian orang, dan itu seneng. Oh, karena dari kecil memang senengnya apa namanya bercanda, bikin apa namanya, ya heboh-heboh sendiri di komunitas itu gitu kan, gitu. Di keluarga pun saya yang paling menonjol, yang suka bercanda. Soalnya gini, kalau orang tuh antara pengen jadi artis sama pengen terkenal tuh beda. Kalau saya pengen dua-duanya. Pengen dua-duanya ya. Artis terkenal di mana-mana pokoknya. Pokoknya harus saya terdepan. Soalnya ada kan gini. Artis memang ada karyanya, tapi kalau nggak jadi artis juga bisa terkenal, nggak usah pakai karya gitu kan. Iya. Makanya suka orang ada yang suka aneh-aneh gitu kan. Itu jadi terkenal aja, yang penting mah terkenalnya bagus atau enggak ya. Yang penting terkenal ya. Terkenal. Kok ini mah dari awal memang udah pengen. Emang udah pengen jadi artis, cuman memang nggak diungkapkan ke orang tua, nggak diungkapkan. Jadi waktu kecil sering bikin pementasan atau ikut apa?
Enggak juga sih. Enggak. Ikut-ikut 17-an aja kecil kayak 17-an. biasa lah rame-rame anak-anak, cuman Iya. enggak hobi nampil pentas gitu enggak, cuman saya di lingkungan keluarga perform sama saja gitu di lingkungan keluarga teh gitu ya. Jadi paling menonjol tuh yang paling heboh, cerewet, bawel, riweuh, bacun gitu. Jadi semakin digituin saya semakin merasa wah bisa nih gitu, seneng nih bisa jadi artis juga gitu. Iya. Oh dari semakin sana ya. Semakin bertumbuh perasaan jadi artis tuh begitu SMA. SMA ngapain tuh? SMA seperti halnya biasa, cuman tetap di antara lingkungan bacun yang paling menonjol. Kalau ada event, ada apa-apa yang disuruh maju ke depan, maneh we, maksudnya lu aja sana. MC gitu. Iya, nggak disuruh pun saya mau gitu jadi kan. MC, jadi MC dan segala macam. MC belum, cuman Banci tampil ke depan aja terus. Selalu gitu yang ngeramein. Yang gitu. Jadi makin kuatnya pas SMA. Nah, makin kuat pas SMA. Ya. Kuliah semakin kuat lagi. Jadi begitu. Kenapa nggak kuliah? Di mana jurusan kuliah? Saya kuliah di ITENAS Bandung. Ngambil jurusan desain grafis, Ustaz. Desain grafis ya? Iya. Oh, memang nggak ada di Bandung, nggak ada sekolah acting ya? Oh, ada kan di STSI ya? STSI di Asti. Iya, Buah Batu ya? Iya. Sule kan kalau nggak salah di situ ya, Sule sama Rina Nose ya? Iya, Rina Nose pada di situ. Iya. Dulu nggak kepikiran ke sana? Enggak kepikiran. Di ITENAS masuk ke ITENAS. Karena waktu pas SMA itu memang ada sisi lain, senang ke visual juga. Multimedia, masuk ke desain gambar-gambar grafis. Gitu. Kalau gambar manual nggak bisa, cuman lebih seneng ke kalau ngelihat di internet tuh ada manipulasi foto kan. Itu seneng aja ke situ. Ngedit yang gitu-gitu. Iya, jadinya masuk ke ITENAS. Cuman begitu masuk ITENAS, sisi lain yang pengen jadi artis tuh tetap gitu, nggak tenggelam, malah makin terus gitu. Terus ngapain aja waktu kuliah, ngampus itu? Kalau kuliah seperti biasa, cuman kegiatannya biasa, ngampus-ngampus kayak biasa lah, perkuliahan biasa. Cuman kan kalau melihat sisi obsesinya, makasih ya. Kalau ngelihat sisi obsesinya sih, ini temanya ini ya, coffee shop ya Ustadz ya? Iya, ini sambil ngopi, ini bisa. Ngomong butuh lowongan nggak di sini Ustadz? Bisa. Siapa tahu banyak. Bisa. Kerepotan. Kita juga kekurangan barista di sini. Oh iya. Tapi baristanya bukan bikin kopi. Bikin apa Ustadz ya? Bikin bubur. Oh, maksudnya jadi pagi-pagi ya. Lanjut boleh Ustadz? Lanjut. Boleh ya. Ini kayak kasihan ngobrol nih. Ya jadi kurang lebih pas begitu kuliah tuh makin bertumbuh besar lah. Jadi begitu awal kuliah saya itu bertekad harus lulus 4 tahun kuliah biar bisa ke Jakarta jadi artis. Oh gitu. Gitu, dan sempat nulis di buku kecil juga. Saya harus ke stasiun TV tuh, ada TV lah, stasiun TV itu saya catat tuh. Catat aja dulu lah. Pokoknya mau ke sini gitu ya. Gitu. Terus ngapain ke sana? Ya pokoknya jadi artis di situ gitu. Terus daftarnya gimana jadi artis? Nah, ada tuh. Jadi karena keinginan besar dan saya juga desain grafis, jadi saya tuh bikin portfolio. Bikin CV yang bener-bener kayak saya anak grafis, ya udah bikin saya gokil lah gitu kan. Karena dulu juga nonton acara-acara sitkom, acara-acara yang variety show, yang kayak gitu kan banyak tuh. Nah, saya tuh beneran bikin satu persatu buat per program-program, kayak ada 10 program tuh saya siapin tuh 10 portfolio, saya kirim-kirimin. Dibuat sendiri. Dibuat gitu. Sendiri, itu saya kirim-kirimin. Jadi dulu sitkom yang beken tahun berapa tuh? Dulu tuh zaman Ekstra Fagan. Itu ya. Terus ada yang ABG, ada yang itunya kan. Nah, terus ada zaman apa lagi ya? Dulu ya pokoknya acara itu ya berarti Tora yang gitu-gitu. Iya, terus pagi-pagi tuh ada lenong apa ya? Yang ada Deswinta, ada siapa tuh yang besar, udah almarhum juga tuh. Itu juga saya masukin. Gitu. Perihal dipanggil apa enggaknya sih, pokoknya yang penting saya masukin aja lah. Gitu. Gitu, pokoknya portofolio masukin. Iya, pengen sebagai apa? Nah, di tulisnya tuh pengen jadi artis di situ. Pokoknya tulisnya pengen jadi artis ya. Iya, kalau di lampiran CV kan biasanya kan pengen jadi apa? Ya itu saya tertulis pengen menjadi talent di program yang Anda buat gitulah. Talent ya. Tapi saya pakai portfolionya yang foto-foto yang kocak lah segala macam gitu. Gitu. Nah, terus alhamdulillah dapat jawabannya. Dulu tahun berapa? Masih kuliah atau setelah kuliah? Akhirnya 2010 lah terjawab, sudah masuk ke TV-nya ya. Cuman kalau mengingat awal karirnya itu 2006 jadi penyiar radio kampus. Jadi waktu kuliah jadi
Penyiar radio. Iya, penyiar radio kampus, terus udah gitu masuk Karena kalau radio mulai terlatih bicara. Betul, remote, dan memang saya juga seneng kan, karena saya seneng tampil juga, akhirnya saya jadi MC juga di Bandung. Oh, gitu. udah mulai MC kecil-kecil lah. Iya, terus penyiar radio kampus, MC, terus sempet ikut sekolah broadcasting juga, namanya DJ Ari Broadcasting School di Bandung. Oh, di Bandung ya. Ya udah mulai kebuka celahnya MC, baru deh. Kan kalau di Bandung dulu siapa ya? Yang MC itu Awong gitu. Tahu nggak? Beda ini mungkin ya. MC. Pokoknya banyak kan apa namanya yang dari Ardan Radio dulu ya. kan. Di Bandung itu sampai Radio sekarang juga OS gitu. Banyak. Kan banyak tuh yang jadi MC dari penyiar-penyiar radio itu. Ikut-ikut gabung situ juga? Belum sampai ke situ. Masih MC radio biasa. Kampus. Belum radio yang di Bandungnya belum. Kan ada radio apa aja tuh Rase. Nah justru ngomongin itu justru kesempatan saya tuh dulu pengen jadi penyiar radio malah nggak masuk. Karena nggak tahu, saya nge-apply ke beberapa radio, justru teman saya nih kayak diajakin kayak Ustadz ayo kita ngelamar ke penyiar radio yuk ke sini. Malah Ustadz yang dipanggil, malah ini gitu terus. Jadi padahal saya tuh pengen banget nasib apes gitu ya Ustadz ya. Kalau ini apa namanya? Saya masih ingat tuh. Nah, Atalia Kamil tuh, ya itu dulu penyiar radio di Rase itu. Oh, Rase FM ya. Iya, dulu saya kalau tausiah MC-nya beliau tuh. Iya benar. Coba deh. Iya tuh. Zaman dulu tuh saya kan suka tausiah di Bandung tuh. Iya. Wah, beliau tuh saya nge-play juga ke Rase ya dulu ya. Dulu banyak lah gitu ya. Nggak dipanggil-panggil. Tapi nggak dipanggil gitu. Ya, justru dengan nggak dipanggilnya saya malah saya MC gitu. Iya, Cuman akhirnya kata guru saya itu ya berarti memang sesuai dengan look. Karena kan saya MC itu act out nih gitu, semuanya berbicara gitu ya, tangan. Ekspresif. Saya tuh lebih ke gitu-gitu loh, ekspresif gitu. Jadi MC. Nah, kalau ngomongin siaran radio aja saya dapat siaran radio tuh dulu di Urban Radio di BSD dulu. Akhirnya sekarang ke Bandung pindah ke Urban Radio itu. Akhirnya gitu, kalau ngomongin dulu di BSD. Dan sempat juga akhirnya jadi penyiar radio juga gitu. Tapi kan perjalanannya dari Bandung itu akhirnya hijrahnya ke Jakarta kan 2010 tuh masuk ke mulai iklan gitu. 2010-nya. Nah, masuk Perdana TV itu di iklan dulu sebetulnya. Di iklan dulu ya. Terus kenal sama siapa kok tiba-tiba jadi iklan? Kan casting kita. Oh, casting. Casting. Kita kan banci casting, juragan casting, mau dimanapun kita casting. Di MNC aja saya casting. Mas Sony itu tuh namanya tuh. Ya alhamdulillah kan akhirnya masuk juga gitu kan. Akhirnya iya bener. Tapi karena kita keseringan casting mungkin ya. Jadi kita tahu yang kayaknya nggak diterima tuh tahu gitu. Karena keseringan. Jadi tahu lah. Casting. Pasti casternya tuh selalu bilang jadwal aman ya, iya aman. Ya udah cuma nanya gitu, kayak pengen nyenengin aja, padahal sebenarnya nggak ada lolos juga. Berarti nanti udah berapa ratus casting gitu. Udah banyak, Masya Allah. Baru RCTI juga sama Pomersi itu, halo Pomersi, ada Pomersi. Pokoknya udah apal semua ya, semua ini caster-casternya gitu. Iya, Insya Allah. Oke ya, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Syariin. Nah, alhamdulillah Kang. Jadi tadi di segmen 1 kan kita bicara tentang cita-cita, keinginan ya, terus usaha untuk jadi artis, casting ke berbagai stasiun televisi. Mungkin udah lebih dari 100 kali casting ya. Sepertinya, karena sehari itu kita benar-benar menjajal beberapa PH tuh. Satu hari tuh keliling bener. Gitu ya? Dan itu barengan sama teman saya. Jadi kadang-kadang kita itu punya bukan konsep ya. Beberapa teman itu sudah punya ini sendiri kepekaan sendiri. Misalkan saya beberapa teman nih udah datang ke satu PH, ada teman yang PH di sana. Cek dulu ke sana deh, absen duluan deh, bisa masuk apa enggak, sesuai karakter apa enggak. Misalkan udah ke sana, Cun, masuk nih karakter lu, gua udah absenin nih. Oh, siap-siap. Nah, jadi kita suka tektokan gitu, Ustaz. Ntar cek lagi ke PH yang sebelah sana, masuk karakter gua enggak? Lu kayaknya enggak deh. Terus gini, yang paling pertama itu 2010. 2010 pas dapat casing yang pertama tuh gimana perasaan? Itu lumayan memang bersejarah juga Ustadz. Jadi castingnya itu di PH-nya tuh di Fatmawati. Di Fatmawati dari pagi saya nungguin, belum dipanggil-panggil seperti biasa lah gitu kan ya. Nah pas malam-malamnya ini dapat tuh antriannya sudah masuk. Castingnya waktu itu memang disuruh joget-joget lah gitu kan. Jadi ada lagu-lagu klub gitulah, joget-joget gitu.
nggak dikasih arahan joget-joget gimana. Jadi saya tuh masih joget-joget cool yang sok ganteng yang cool aja gitu Ustadz. Bener-bener cool biasa gitu, sok-sok ganteng yang nggak bukan diri saya banget. Begitu selesai mati lagunya, saya inget banget si casternya tuh ngeplay lagu biasa gitu, lagu-lagu di luar itu aja. Di itu saya joget, lama banget nih gue joget dulu deh. Joget itu bener petakilan yang wah gayanya tuh heboh. Kayak siapa tuh Jim Carrey, kayak gitulah. Hebohnya beneran minta ampun heboh. Terus keingetan si Mbak casternya tuh, itu rekam kayak gitu, rekam. Baru selesai cut, kenapa lu nggak kayak gitu aja sih, udah ulangi deh. Nah maksudnya akhirnya kenapa nggak itu aja jogetnya, jangan sok-sok ganteng kayak gitu. Oh ya udah deh, ayo. Ini nggak paham ya. Iya. Yang nggak dikasih arahan, cuma disuruh joget udah. Ya udah ini joget lagi, mulai sutradaranya masuk. Ya udah tuh, ya kayak gitu udah mulai tunjuk-tunjuk. Nah baru deh masuk request, nominasi yang kayak begitu. Akhirnya itu perjalanan yang saya ingin tahu tuh gini, dari mulai ditolak-tolak sampai berhasil. Nah, itu tuh biasanya orang 10 kali 20 kali ya males juga lah gitu. Kenapa terus antum bisa sampai 100 kali tahan banting? Seneng banget. Ikut casting aja udah seneng sebetulnya. Nggak usah ikutannya projectnya. Castingnya aja udah seneng. Iya, kalau Ustadz ini artis beneran nih loh. Castingnya aja Ustadz punya PH, udah buka casting, saya datang tuh dari Bandung itu. Oh gitu ya. Casting udah tutup, tetap saya datang gitu. Castingnya aja udah seneng. Karena saya tuh seneng tampil. Mau ada di kamera, halo perkenalkan nama saya Bacun Hakim, itu tuh saya kan seneng tuh. Umur saya segini kan tinggi, berat badan, pengalaman itu saya seneng. Mau dipanggil apa enggaknya terserah, karena saya tahu pasti sedikitnya file saya tuh akan ke-up, akan masuk gitu, akan masuk. Betul, dan ternyata mereka itu kadang-kadang ternyata suka pilih-pilih file yang sudah ada ternyata gitu, beberapa PH tuh. Gitu. Ini yang penting itu ya, saya ingin. Yang penting tampil dulu aja. Ini usahanya yang menariknya gini. Kalau kita lihat yang namanya istiqomah itu, kenapa Rasul sampai bilang bahwa air aja bisa ngebolongin yang namanya batu. Itu karena endurance, ketahanan. Gitu. Makanya konsep faidza farokta fangsob tuh itu. Jadi sungguh-sungguh gitu, terus aja kita mah. Wa ila rabbika fargob. Hasil mah kumaha Allah gitu. Betul. Tapi kita mah usaha aja. Nah, ini nih salah satu bentuknya ya. Yang kalau seringkali kita pikirkan mah, kamu mah teng-tengan gitu. Udah jelas-jelas ditolak 100 kali masih tetap. Di satu sisi kan pasti buang-buang waktu. Betul, gitu ya. Orang kan berpikir itu buang-buang waktu buat apa. Malah banyak kok Ustadz, beberapa teman saya akhirnya kan lama-kelamaan jadi mundur karena mereka berasa nggak lolos casting. Jadi ngapain gitu. Artinya kan seringkali orang tuh begitu. Orang tuh seringkali berpikir bahwa sudah. Itu berapa lama tuh? Casting-castingan terus itu dari mulai dari 2010 itu kan akhirnya saya dapat, tapi ternyata dapatnya itu malah ujiannya banyak juga. Casting terus tuh tetap juga sama juga nggak dapat juga. Jadi dapat 2010 nggak langsung dapat lagi. Ternyata sama juga gitu. Jadi tetap kita casting aja. Yang penting saya udah punya pegangan, pengalaman nih. Portofolionya udah betul, ada tuh. Pengalaman itu tuh jadi benar pegangan banget. Jadi begitu nanti dipresent ke produser, udah ada pengalaman nih. Ternyata kan akhirnya ini dahsyat ya. Kalau ditanya, kamu casting pengalamannya apa? Pengalaman saya casting. Gitu. Bukan pengalaman syuting program ya. Pengalaman saya casting udah 100 kali saya ditolak gitu kan. Iya, keren. Betul. Gitu, nah sambil casting tadi kan terus bikin apa tadi katanya? Video. Itu seiring berjalannya waktu akhirnya sosmed, karena kan waktu zamannya dulu tuh era sekitar 2013-an mungkin ya, sosmed kan udah mulai masuk, Instagram ya udah masuk ya. Nah, 2014 YouTube ya. YouTube itu masih sedikit dulu tuh, masih sedikit banget gitu ya, dan saya belum ngikutin karena belum rame. Dulu tuh ramenya masih Instagram. 2014 tuh masih sebagai penonton juga, cuma nonton-nonton ada video-video biasa. Masuk ke 2015 baru saya buat konten-konten video Instagram yang dulu tuh zaman video Instagram masih 15 detik Ustadz. Masih 15 belum detik. Ada yang reels panjang. Itu tuh dulu masih kotak gitu. Masih tampilannya masih kecil. Jadi kita dibuat susah juga, diputar otak gimana caranya kita punya cerita lucu. Menarik, Iya, tapi 15 detik harus menarik gitu. 2015 itu tuh. Paling banyak penontonnya berapa tuh zaman dulu? Viewersnya? Dulu tuh nggak tahu like apa viewers ya, 40 ribuan apa 50 ribu itu banyak. Itu tuh udah termasuk banyak. Banyak banget gitu. Iya, nah dulu itu akhirnya kan memang kegigihan saya bikin aja yang sesuai tadi casting itu Ustadz ya. Ini ya udah saya bikin aja deh. Nah,
ada kalanya di saat lagi viral dulu, viralnya orang tuh stuck begitu-begitu aja. Saya melihat, saya tuh kadang suka gatel ya. Gue nggak mau sama kayak begini kan, harus dirombak ATM gitu kan, amati tiru modifikasi. Salah satunya adalah dulu tuh rame before after. Dulu tuh ada before after, zaman-zaman dulu tuh ada before-nya bagaimana, after-nya bagaimana. Mereka tuh sama kondisinya tuh cuman ganteng, cuman beda baju udah. Akhirnya saya bikin before-nya saya, after-nya Pak Ridwan Kamil. Iya tuh, dengan baju yang sama, gayanya sama, pakai kacamata begini nih. Dia itu di repost sama Pak Ridwan Kamil. Jadi yang nyeleneh-nyeleneh gitu yang akhirnya ke up gitu. Iya, terus akhirnya dulu tuh inget banget ada lagi ramenya sebelum wudu, sesudah wudu gitu misalnya. Nah, sebelum wudu masih biasa, sesudah wudu yang berkeren. Nah, mereka dibuatnya tuh dengan orang yang sama, tapi perpindahannya cuma baju rapi doang. Nah, kalau saya diganti tuh orangnya ganti. Jadi kayak sebelum Jumatan saya, sesudah Jumatan Feral Bramasta. Tapi bajunya sama kayak gitu. Artis siapapun saya iniin. Saya bikin gitu kan, narik perhatian mereka juga. Saya tag, ada yang nge-repost juga sampai ke orang Filipin dulu tuh. Orang Filipin. Orang Filipin nih kayaknya dulu masih bikin video-video juga sama tuh. Saya tuh ngeliat di saat semua orang lagi yang biasa aja, ya udah saya bikin sesuatu yang beda aja. Akhirnya di-tag sama orang Filipin, sampai nge-follow. Terus kita sempat collab juga sama orang Filipin itu. Nah, berdua. Itu juga ya kali yang bikin sampai akhirnya sukses juga tuh. Jadi komedian gimana tuh? Masuk jadi komediannya gimana? Nah, akhirnya kan kalau itu sih agak sedikit mundur tuh Ustadz tuh. Berawal dari yang iklan tadi, masuklah saya ke FTV. FTV pun perannya nggak akan mungkin ganteng-ganteng Ustadz. Nggak akan mungkin ya. Peran seperti ini. Iya kan, peran seperti ini nggak akan mungkin di Kuala Saputra. Gitu iya kan. Jadi udah pasti saya itu jadi inilah pijakan lah. Kayak maksudnya supporter apa enggak yang peran pendukung. Objek penderita. Kalau FTV itu saya pasti masuk ke situ. Masuk FTV itu sempat sinetron sebentar, cuman lebih seringnya ke FTV. Kemudian masuklah ke sitkom. Akhirnya masuk ke sitkom itu, masuk ke sketsa komedi juga tuh ada di stasiun TV. Nah, terus jadi komediannya? Kenapa? Jadi komediannya suka ini apa tampil sendiri gitu? Iya pasti. Gitu? Kalau stand up sih enggak saya bukan stand up komedi. Saya memang cuman berakting, berkomedi di satu cerita aja. Gitu. Jadi, berawal dari situ. Peran komedian. Peran komedian gitu. Dan selalu pasti dapat peran komedian itu pasti. Gitu. Terus akhirnya sempat jadi host juga di Global TV dulu tuh di Balik Rahasia namanya. Itu program itu program reality show. Kita bertiga, ada saya, ada Adama sama Fiona. Itu bertiga tuh kita kayak menelusuri kasus-kasus lah. Di balik rahasia tokoh gitu atau di balik rahasia bangunan? Bukan Ustaz, saya jadi kuli dong Ustaz. Manggul-manggul batu bata, kita udah ganteng-ganteng, udah di make upin kan. Balik rahasia apa dong? Kayak kasus misalkan anaknya ternyata hilang. Terus kita usut nih, minta di balik rahasia buat nyariin anak saya nih, padahal sebenarnya anaknya dibawa pacarnya, misalkan gitulah gitu. Sangkain di balik rahasia kalau yang sekarang kematian Vina gitu kan. Waduh, kalau ada intel dong. Kalau ada mungkin saya udah ngusut tuh dari dulu ya. Gitu saat apa ini ya udah itu masuk ke bikin-bikin video Instagram. Tapi gitu. Alhamdulillah kan sejak itu di dunia entertain kan berarti ada ada penghasilan yang tetap, ada rutinitas gitu ya. Nah itu mapan dong berarti. Alhamdulillah Ustadz dari hasil syuting tuh memang terbukti ada gitu kan ya. Jadi penghasilan pun ya luar biasa lah gitu. Luar biasa ya. Karena itulah pindah dari Bandung ke ke Keranggan. Ke Keranggan. Kalau Keranggan sekarang dulu kan saya Ciputat. Masih nomaden dulu tuh sempat ngekos di Mampang, di Bekasi, di Kemang, di mana-mana sempat ngekos itu. Hasil dari itu ke beli rumah di Keranggan. Oh, tentu tidak. Jadi gimana? Tentu tidak. Saya masih terbawa nafsu dunia, Ustadz. Oh, gitu. Iya, jadi kamu mah udah susah castingnya, udah acak-acakan segala macam. Tiba-tiba keterima dapat duit malah nafsu dunia gimana? Ya namanya juga obsesi. Jadi karena kan waktu itu masuk ke dunia sosial media gitu ya. Akhirnya perputarannya ya di situ gitu kan. Melihat teman itu punya produksi kecil-kecilan gitu ya.
Produksi apa? Ya produksi itu sosmed. Mereka tuh sampai membuat seperti ini nih, produksi kecil-kecilan begini gitu kan. Ini mah gede. Tapi ada juga yang begini Ustadz, karena kan buat di YouTube. Mereka tuh sampai bener-bener beli lampu. Nah, gitu. Karena jiwa pengen terkenalnya, pengen dunia itunya langsung besar, beli juga. Saya juga bisa nih sepertinya nih gitu kan. Hanya kayak mungkin beli lampu, beli kamera. Ya nggak apa-apa lah kalau gitu. Sebetulnya buat aset sih gitu kan ya. Sangkain nafsu dunia jadi produksi narkoba. Oh enggak gitu Ustadz, kan. Jangan sampai. Gitu ya. Kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi ya uangnya sebenarnya berputarnya di situ-situ juga. Tapi gitu. jadi investasi. Jadi kan? investasi. Gitu. Hanya masalah berhasil nggak berhasil nanti kita bahas setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Share.